Kenapa ini kita lakukan? Yang membedakan adalah dulu-dulu pernah dipasang segel, tetapi segel itu pun sudah tidak ada sekarang. Tidak mungkin ada IMB sebelum ada rencana tata ruang, dan hari ini belum ada rencana tata ruang. Karena itu yang mau kita lakukan adalah menata seluruh kawasan utara Jakarta. Kita mengikuti semua ketentuan tentang reklamasi. Reklamasi ini diatur lewat Perpres nomor 52 tahun 95. Dalam Perpres itu diharuskan ada badan pengelola reklamasi. Badan pengelola reklamasi ini yang membuat semacam master plan atau roadmap tentang pengelolaan hasil reklamasi. Nah, kemudian Pemda diharuskan juga membuat perda tentang rencana tata ruangnya di situ, rencana zonasinya, mana wilayah perkantoran, mana wilayah residensial, perumahan, mana ruang terbuka hijau, mana jalannya, mana ruang terbuka biru, mana fasilitas sosial, fasilitas umum. Jadi itu semua sekarang belum ada. Jadi hamparan tanah seluas 300 hektar lebih di Pulau D itu belum ada rencana tata ruang di sana. Nah, kami akan meluruskan seluruh proses ini. Badan pengelolanya dibentuk, membuat kemudian roadmap penataan kawasan utara kawasan utara Jakarta, kemudian perda tata ruangnya ditetapkan, baru dari situ ditentukan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Jangan dibalik. Kalau yang sekarang terjadi adalah lahan kosong sudah dibangun, banyak bangunan. Kalau saya tanya misalnya, kenapa bentuk jalannya seperti sekarang? Mendasarkan pada apa? Tidak ada jawabnya. Ya mendasarkan pada perancangnya saja. Mengikuti aturan kota, belum ada aturannya. Mengikuti rencana tata kota, belum ada. Di tempat ini, rencana tata kota belum ada, tapi justru sudah dilakukan pembangunan. Di situ kemudian kita tegaskan, hal seperti ini tidak bisa ditoleransi lagi. Di akhir segmen sebelumnya, Pak Bestari bilang, Pak Sarif, mana itu tim yang besar itu bisa beresin raperda, zonasi dan sebagainya sebagai dasar hukum yang kuat? Ditanya Pak Sarif. Ya, ini kan persoalan reklamasi harus disadari bahwa ini persoalan sangat kompleks ya. Sangat-sangat kompleks, maka diperlukan pendekatan yang sangat juga kompleks. Nah, resource ya, sumber daya yang ada di Pak Gubernur itu dari kepala dinas dan kepala SKPD sampai hari ini saja belum selesai untuk ditata ulang, direform. Beban tambah baru lagi keinginan Pak Bestari, bagaimana reklamasi ini diselesaikan dengan bentuk percepatan misalnya Pak Bestari ya. Tanggal 4 Juni yang lalu kan sudah terbentuk BKP, ya kan. Saya belum tahu juga resource-nya di dalamnya itu selain ketua harian itu Pak Sekda, tentunya kan stakeholder harus masuk dalam, pakar-pakar kan. Ditambah dengan TGUPP. Saya menyambut positif desakan Pak Bestari. Memang sudah menjadi planning Pak Gubernur, tahun ini harus kelar raperda itu. Kita sisa waktu di balik itu ya, di program legislasi itu Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nanti akan dua lagi dapat raperda tentang APBD perubahan dan APBD penetapan. Mungkin ya kita berharap sih selama 4 bulan kelar. Karena sebetulnya pembahasan raperda kemarin itu diskusi yang paling tajam itu seputar tentang kewajiban kontribusi. Kontribusi dari developer. Developer itu saja sebetulnya. Naga-naga itu. Iya, sebetulnya itu. Nah, kalau misalnya kemudian itu akan ditarik tentang revitalisasi, termasuk kita pernah berdebat dengan di balik itu soal kanal misalnya. Pak Bes, ya, kanal itu sebetulnya belum selesai kedalaman loh Pak. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 14, itu masih belum kelar waktu itu. Sehingga percepatan itu kemudian Pak Gubernur juga selalu menggunakan yang namanya diskresi. Ini yang akan dirubah dengan pola pendekatan BKP ini. Saya itu berpikir di kepala, ini jangan-jangan sepertinya Pak Gubernur ini ingin bertarung melawan para developer yang naga-naga besar itu yang sebelumnya berada di pihak gubernur sebelumnya. Betul nggak sih? Ini apa lagi? Betul nggak sih? Saya berpikir seperti itu. Pokoknya sana beda sama ini. Gitu. Ini pikiran. Lihatnya siapapun gubernurnya, tindakan yang harus dilakukan oleh Gubernur Anies ini ya sama. Siapapun gubernurnya, gubernur yang baru sekarang ini harus begitu. Gitu. Artinya harus konsisten dengan hukum ya. Kalau kita bicara aturan hukum bahwa bangunannya ilegal harus disegel gitu loh. Itu artinya, tadi menarik sebenarnya Mas Indi ngomong.
memindahkan daya tarik gitu loh. Yang lalu itu para naga kan cuma tertariknya sama Ahok. Waduh, kayaknya cuma hormatnya ke sana. Cuma kalau Sekarang gubernur yang saya bilang, ini ada gua nih di sini loh, hormat lu balik badan dong ke gua gitu loh. Jadi makanya muncullah pergub yang tadi. Sebetulnya bukan ke Ahok lah, tapi ke gubernur. Kalau Ahok itu nggak gubernur, nggak juga ada yang datang ke dia, kan begitu nih. Sama dengan Pak Anies sekarang. Itu jadi bohirnya Ya kan? gitu. Nggak mungkin lah Pak Anies Cuman datang bawahnya ke Ahok tuh masih nempel di sana gitu kan. Masih nempel, Pak Anies bilang, ini ada gua di sini dong, harus balik badan digilir biar gua dulu. dong. Nah, gitu tuh. saya udah baca pergub yang baru itu tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi. Cuma saya ngelihat kok sepertinya kurang ya keterlibatan masyarakat. Nah, kita berharap Masyarakat yang mana nih? Ntar pertanyaan seperti ini. begini. Banyak Enggak, banyak. maksudnya masyarakat yang terkena dampak langsung ya dari adanya Pembangunan itu. Iya, artinya stakeholder lah. Kalau tadi Pak Syarif bilang pakar-pakar itu kan bagian dari masyarakat Nggak juga ada pakar. gitu. Di dalam komponen itu tidak ada pakar. Oke. Maksud Bentar, saya selesaikan dulu. Bentar ya. kalau kita bicara konsep partisipatori ya, bahwa kan filosofinya kan bahwa separuh keberhasilan pembangunan itu ketika perencanaannya matang. Nah, dari mulai perencanaannya harusnya masyarakat juga ikut terlibat gitu, Dilibatkan di situ. sehingga Ini mungkin sehingga saya- tidak hanya datang dari atas gitu loh, kira-kira begitu.